Belum sih, udah Kak, tapi belum jelas. Oke, kakak jelasin yang pertama ya. Yang pertama itu dari riba dulu. Kalau riba itu dia secara bahasa itu adalah tambahan atau peningkatan. Kalau secara istilahnya itu dia adalah tambahan dalam sebuah transaksi jual beli yang dimana tidak sesuai dengan akad aslinya. Contohnya kayak misalnya dari Mbak Masida pinjam ke Mbak Vira itu 100.000, tapi kata Mbak Vira itu kamu harus kembaliinnya 120.000. Nah itu kan tidak sesuai dengan akad sebelumnya. Nah itu termasuknya riba. Karena apa? Karena Mbak Masida sebelumnya cuma minjemnya 100.000, tapi kok disuruh balikinnya 120.000. Nah itu masuknya riba. Nah riba itu dibagi menjadi 3, ada riba al-qard, riba al-fadl, sama riba an-nasi'ah. Kalau riba al-qard itu dia masuknya tambahan pinjaman uang. Nah itu sesuai dengan tempo yang yaitu contohnya kayak tadi. Nah untuk yang riba al-fadl itu dia lebih ke barang atau lebih ke logam mulia. Contohnya kayak Mbak siapa ini? Iya, dari misalnya Mbak Ismi itu mau nuker beras 2 kilo ke Mbak Mazuda, tapi mintanya itu 2,5 kilo. Nah itu kan nanti masuknya dia riba karena ada tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya gitu. Nah kalau riba an-nasi'ah yaitu nanti peminjaman uang itu sesuai kalau misalnya jatuh temponya udah lewat itu harus ada tambahan biaya gitu. Contohnya ya kayak Mbak Ismi mau minjem duitnya Mbak Masida, itu Mbak Ismi minjemnya duitnya 500.000. Nah terus minjem ke Mbak Masida itu 500.000 juga. Nah tapi Mbak Ismi itu telat bayarnya, jadinya Mbak Masida itu bilangnya kalau karena kamu telat bayarnya otomatis kamu harus bayar 550.000 kayak gitu. Nah itu termasuknya riba karena apa? Karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kesepakatan yang udah ditentuin itu. Nah riba itu dampak negatifnya itu bisa membuat yang meminjam itu rugi, itu yang jelas. Dan kemudian yang kedua itu adanya eksploitasi. Nah eksploitasi di sini itu bisa menghancurkan ekonomi orang lain ya. Contohnya karena riba itu dia lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain gitu. Nah untuk dalilnya itu ada dalilnya itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah di situ telah dijelaskan tentang larangan riba seperti itu. Oke, sampai sini ada yang udah paham sebelumnya kayak riba itu udah ada gambaran sedikit tentang riba? Ya, tapi ada pertanyaan Apa pertanyaannya? Jadi kan kadang ada di masyarakat itu orang-orang yang sudah rujit atau membeli barang atau yang buah yang masih ada di pohonnya, sedangkan itu buah belum matang, itu boleh? Oh itu nggak boleh, itu nanti dia masuknya ke goror. Nah goror itu sekarang kita udah langsung masuk ke goror nih. Nah goror itu masuknya artinya itu ketidaktahuan atau ketidakpastian. Nah itu dalam transaksi jual beli itu otomatis tidak boleh. Karena apa? Ya contohnya itu misalnya Mbak Masida udah beli buah, tapi buahnya itu tuh belum jelas buahnya udah matang apa belum gitu. Nah itu masuknya goror, dan otomatis nanti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan Mbak Masida. Karena apa? Sudah membayar tapi barangnya itu tidak sesuai dan ternyata barang itu belum matang. Nah kayak gitu contohnya. Kalau misalnya kayak kalian mau beli buah mangga yang masih di pohonnya, nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena buahnya itu belum tentu matangnya sempurna, ntar bisa jadi dia matangnya malah udah ada busuk. Nah itu kan nggak sesuai. Nah nanti itu akad jual belinya jadi rusak, jadi nggak sesuai akad sebelumnya kayak gitu. Nah itu termasuknya nggak boleh goror itu. Karena apa? Yang dirugikan jelasnya yang dari pembeli, karena penjualnya juga ngambil juga seperti itu. Terus kayak contohnya lagi kayak misalnya Mbak Ismi mau beli ikan lele ya, tapi ikan lelenya itu masih kecil-kecil. Nah itu tuh masih ditambah di kolam itu masih kecil semua. Nah Mbak Ismi sudah beli, tapi ternyata penjualnya itu cuma belinya ikan lelenya cuma kecil-kecil aja yang dijual itu, sedangkan Mbak Ismi pengennya lelenya yang gede-gede. Nah itu tuh nggak sesuai. Karena apa? Karena barang sama yang barangnya yang dijual itu tidak sesuai, jadi itu menyebabkan ketidakpastian begitu, dan otomatis yang dirugikan adalah yang pembelinya gitu. Terus kalau kayak misalnya Mbak Ismi jual HP di aku, tapi HP-nya itu masih di rumahnya, tapi udah terjadinya akad transaksi jual beli, apakah itu juga termasuk goror? Iya termasuknya goror. Karena apa? Karena barangnya itu harus ada di tempat biar supaya jelas begitu. Karena untuk mencegah adanya kerugian dari salah satu pihak. Makanya dalam di hadis riwayat Muslim itu sudah dijelaskan bahwa transaksi itu harus terhindar dari namanya goror atau ketidakpastian seperti itu. Nah cara menghindarinya bagaimana? Dengan cara menghindarinya
adanya transaksi jual beli yang sekarang itu sudah ada di tempat itu dan sudah jelas dan kualitasnya juga sudah jelas seperti itu. Nah, terus kemudian dampak negatifnya otomatis kan dia dirugikan semua kayak gitu. Terus selanjutnya lagi maisir. Nah, maisir udah ada yang tahu belum kalau maisir itu apa? Apa itu Kak maisir? Kalau maisir itu dia dalam bahasanya itu perjudian gitu. Jadi kita itu mengambil untung gitu. Nah otomatis itu pembelinya akan dirugikan sekali. Contohnya kayak perjudian itu tuh kayak apa ya, kayak apa, main kartu, kalian taruhan kayak gitu. Nanti siapa yang kalah nanti apa, kita curang gitu ya, kita ngumpulin uang itu taruhan. Terus kalau misalnya udah ada yang menang, otomatis uang taruhan itu untuk milik si pemenang itu. Tuh. Nah kalau misalnya kalah, otomatis kan kita rugi juga karena kita udah mengeluarkan uang itu untuk taruhan, ternyata kita kalah gitu. Terus apa yang paling sering terjadi di masyarakat itu mesti apa, main itu kayak taruhan bola itu kan pasti ada kan, kita mengumpulkan tim A. Tim A itu apa taruhan tim A itu kalau misalnya menang apa berarti otomatis punya aku. Kalau misalnya kalah ya otomatis uang yang dia berikan itu diberikan tim bola yang menang. Nah itu juga nggak boleh. Kenapa tiga hal tersebut bisa boleh dalam Islam? Karena boror, maisir, sama riba itu bisa merusak akad dalam melakukan transaksi jual beli dan menyebabkan adanya perselisihan antara penjual dan pembeli sehingga para penjual pembeli itu tidak memiliki kepercayaan. Oke, sebelumnya di sini udah ada pertanyaan apa masih bingung tentang boror riba maisir? Enggak Kak, terima kasih atas penjelasannya.